Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai individual system. Apa sih pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, yang dimana anak dibimbing dengan menyesuaikan kemampuan dari masing-masing anak tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator dapat mengenali karakter dan kemampuan dari masing-masing individu atau anak tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar terciptanya small step system atau proses belajar yang dilakukan secara bertahap, karena tidak akan bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan yang keempat yaitu, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa saja peran guru dan murid. Peran guru yaitu sebagai fasilitator dan motivator, yang dimana guru memfasilitasi anak, membimbing anak, serta memotivasi anak dalam proses bermain sambil belajarnya. Sedangkan peran murid yaitu sebagai subjek belajar, yang dimana anak dijadikan sebagai subjek yang nantinya akan dibimbing oleh motivator untuk melakukan proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya yaitu, kalau individual system, pemberian materinya dan pendekatannya menyesuaikan kemampuan dari masing-masing individu atau anak. Sedangkan classical system, pendekatan dan pemberian materinya tidak menyesuaikan kemampuan dari masing-masing anak atau sudah ditentukan sesuai kurikulum yang ada. Pertanyaan yang keenam yaitu, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan individual system? Cara yang motivator lakukan yaitu dengan mencari tahu melalui orang tua murid mengenai kesukaan anak tersebut, dengan tujuan untuk memahami karakter dan kesukaan anak tersebut. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apa yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang akan terjadi yaitu terciptanya proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau small step system. Nantinya jika proses belajarnya dilakukan secara bertahap, nantinya akan menciptakan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan atau fun learning, dan nantinya anak akan merasa senang dan minat belajar anak akan tumbuh. Pertanyaan ke-8 yaitu, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang akan terjadi yaitu anak akan merasa bosan dan anak akan merasa bahwa belajar adalah beban, dan nantinya anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai variation skill. Apa sih pengertian dari variation skill? Variation skill yaitu kemampuan yang motivator harus miliki, yang dimana motivator dapat memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Alasannya karena rentan konsentrasi anak yang pendek dan anak mudah merasa bosan, maka dari itu kita sebagai motivator harus bisa memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Memvariasikannya itu dengan melakukan kegiatan seperti bernyanyi, berdialog, mewarnai, berhitung, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan dalam kegiatan bermain sambil belajarnya, dan agar semangat anak untuk belajar tumbuh kembali. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Psikomotorik itu dibagi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pertanyaan kelima yaitu, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak seperti membaca dan menghitung. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perasaan seperti bernyanyi, bercerita, berdialog, berdongeng, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketujuh yaitu,
Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik yaitu kegiatan yang menggunakan anggota tubuh. Motorik ini dibagi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar biasanya kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Sedangkan motorik halus biasanya kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari, seperti menarik garis, mewarnai, menulis, dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-8 yaitu, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya yaitu dengan menerapkan metode bandul, yang dimana bandul memiliki sifat kembali ke tengah. Sistemnya kita tetap fokus kepada kegiatan utama bermain sambil belajarnya, namun di sela-sela kegiatan kita juga harus memvariasikannya dengan kegiatan yang lain agar anak tidak mudah bosan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai teori belajar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah hukum sebab akibat, yang dimana ketika kita melakukan proses belajar yang menyenangkan, akibatnya akan terulang. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? The law of exercise adalah hukum kesiapan, yang dimana ketika kita terus mengulang kegiatan yang kita sukai, maka akibatnya akan mampu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness atau hukum kesiapan yaitu dimana ketika kita sudah mampu dan kita terus mengulangnya, maka akibatnya kita akan terampil dan minat belajar kita akan tumbuh atau semakin menggelora, atau bisa disebut juga minat kuadrat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.